Fanya baru bangun dari pingsan, dan dia menyadari dirinya sedang diculik. Dia mengulurkan tangan keluar mobil dan melambai-lambai, berharap menarik perhatian orang yang lewat. Tak lama kemudian, pengendara di belakangnya menyadari keanehan ini. Dia segera menelepon polisi dan melaporkan nomor plat kendaraan itu. Setelah memeriksa catatan, terungkap bahwa pemilik mobil adalah seorang wanita tua. Hal ini membuat wanita itu penasaran, lalu dia menginjak gas untuk mengikuti mobil tersebut. Namun yang dia lihat adalah seorang pria paruh baya. Pria itu juga menyadari ada yang mengawasinya. Dia langsung menambah kecepatan dan meninggalkan jalan utama, mengambil jalur kecil di pinggir jalan tol. Ketika Fanya melihat keluar lagi, tak ada seorang pun di sekitarnya. Pas dia mulai putus asa, dia menemukan 2 ember cat di dalam mobil. Dia menuangkan cat itu keluar sementara mobil melaju kencang, meninggalkan garis putih di jalan. Saat mobil mencapai persimpangan, jejak putih itu sangat terlihat. Sementara itu, si penculik sedang mendengarkan musik, mengira semuanya terkendali. Kondisi mobil yang tidak biasa menarik perhatian orang lain, tapi peringatan baik mereka justru memperburuk situasi Fanya. Si penculik jelas merasakan ada yang salah. Setelah mengucapkan terima kasih, dia dengan gugup menutup jendela, dan ekspresinya langsung berubah tegang. Begitu lampu hijau menyala, dia menginjak gas dan membawa mobilnya menuju lokasi sepi untuk mengancam Fanya. Ketika Fanya merasakan mobil berhenti, dia mengambil obeng di dekatnya. Penculik mengancamnya untuk diam, lalu mengambil obat bius dari kursi penumpang untuk membius Fanya lagi. Namun, tepat sebelum dia bertindak, orang yang memberitahunya di jalan tadi tiba-tiba muncul. Penculik buru-buru menyembunyikan alatnya dan berpura-pura sedang memperbaiki mobil untuk mengalihkan perhatian. Orang itu pun pergi, tapi saat kembali ke mobilnya, dia menyadari tingkah pria itu mencurigakan. Dia mengambil telepon dan menelepon polisi, tapi si penculik merebut ponselnya dan menghancurkannya. Barulah orang itu menyadari bahayanya, tapi sudah terlambat. Setelah mengatasi masalah itu, si penculik beralih ke mobil orang itu dan melanjutkan perjalanan. Ketika polisi tiba di lokasi berdasarkan petunjuk, mereka hanya menemukan mobil merah yang ditinggalkan. Penculik sangat berhati-hati, dia membersihkan semua jejak di mobil. Saat semua merasa kecewa, petugas menemukan pecahan kaca di tanah. Berasal dari botol obat si penculik yang hancur dalam perkelahian. Polisi segera menemukan sidik jari di pecahan itu. Sementara itu, si penculik tiba di pom bensin. Saat berhenti untuk mengisi bahan bakar, Fanya teringat cara untuk melarikan diri. Dia mendorong kursi belakang dengan kuat dan merangkak keluar dari bagasi. Tapi karena ukuran tubuhnya, dia terjepit di antara kursi. Dia melihat staf SPBU di luar, lalu berteriak minta tolong. Staf itu segera mengambil alat untuk membela diri sambil mendekati pintu mobil dan meminta si penculik melepaskannya. Namun si penculik tiba-tiba menarik selang bensin dan menyemprotkannya ke arah staf, lalu melemparkan korek api yang menyala. Fanya berteriak penuh penyesalan dari dalam mobil, tapi dia tidak tahu bahwa tantangan yang lebih berat masih menantinya.